Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Restu Yulianto dari PGMI A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan negara dan konstitusi serta Indonesia sebagai negara hukum dari kelompok 14 yang beranggotakan Adinda Rizkiatus Sabrina, Muhammad Naufal Midwa, dan Adelia Restu Yulianto saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian 1. Slide pertama, pendahuluan. Bagian 2, negara hukum. Slide selanjutnya, pendahuluan. Negara merupakan suatu pemerintah yang terdiri dari rakyat, di mana rakyat dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu negara yang sejahtera. Seperti PPT yang ada di sebelah saya. Sejahtera, makmur, aman, dan tertib. Adanya hak sebagai dari kemanusiaan memaksa negara untuk melindungi hak-hak tersebut sebagai negara hukum. Landasan hukum inilah yang menyebabkan hal itu dilindungi oleh hukum. Hak yang dilindungi oleh hukum undang-undang biasanya disebut sebagai hak konstitusional. Sekarang, slide selanjutnya. Dalam perubahan Undang-Undang tahun 1945 mengenai konsep negara hukum, Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 3 dengan rumusan berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Itu selanjutnya yang bawahnya, istilah hak konstitusi digunakan menggambarkan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun prinsip utama negara hukum berasal dari konsep Rechtsstaat dan Rule of Law. Begitu. Mungkin nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Masih di slide yang seperti ini, masih dalam dalam PPT bab yang ini, dan di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi dan latar belakang pendahuluan yang ada di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan negara hukum, suatu pemerintah yang terdiri dari rakyat. Kan di sini sudah menjelaskan di mana rakyat dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu negara yang sejahtera. Nah, adanya hak-hak sebagai dari kemanusiaan memaksa negara untuk melindungi hak-hak tersebut sebagai negara hukum. Nah, di sini akan menjelaskan landasan hukum. Inilah yang menyebabkan hal itu dilindungi oleh hukum. Hak yang dilindungi oleh undang-undang biasanya disebut hak konstitusional. Nah, hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dianggap sebagai hak konstitusional. Hak-hak dalam konstitusi untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah menjaga semua tumpah darah Indonesia. Sehubungan dengan masalah adanya perlindungan hak tersebut itu konsep perlindungan dapat dilihat dari sudut pandang bagaimana konstitusi mengatur perlindungan hak tersebut, yaitu apakah tersebut dilindungi dalam rangka dua proses atau dalam rangka perlindungan yang sama equal protections. Itu pengertian dari referensi buku Iriadi 2019. Nah, jadi penjelasan mengenai hak di atas adalah negara adalah suatu pemerintah yang dibentuk oleh rakyatnya sendiri. Dalam suatu negara, pemerintah dan rakyatnya bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Membangun suatu negara yang sejahtera, makmur, aman, dan tertib. Selain rakyatnya, masyarakat, jika ada suatu wilayah pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain, negara yang dapat berbentuk.
Nah, untuk mencapai tujuan yang sama, membangun suatu negara yang sejahtera, makmur, aman, dan sejahtera, atau jika suatu wilayah pemerintah yang berdaulat mengaman dari negara lain, negara juga dapat terbentuk, juga merupakan integrasi antara rakyat dan pemerintah, seperti itu. Dan di mana kepentingan negara kelompok harus diutamakan sebagai kesatuan untuk keselamatan kehidupan bangsa dan bernegara. Selanjutnya, masih dalam slide seperti ini, negara hukum memiliki kekuasaan tertinggi yang berkaitan dengan peraturan undang-undang dasar 1945. Ada juga penegakan hukum sangat penting sangat penting agar menciptakan suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, tertib, aman, nyaman, dan tentram, serta agar terciptanya keadilan untuk seluruh masyarakat. Nah, hak adalah bagian dari kemanusiaan, dan sebagai negara hukum harus melindungi hak-hak tersebut. Adalah hukum yang membuat lindungan oleh hukum hak konstitusional. Istilah digunakan untuk menggambarkan hak hukum dilindungi oleh undang-undang, hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara esensial. Nah, secara esensialnya itu prinsip-prinsip negara hukum baik berasal dari konsensi Restart of Law yang tadi. Nah, slide berikutnya ada negara hukum yang saya akan menjelaskan negara hukum. Poin pertama yaitu negara dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 diakui sebagai negara hukum. Poin yang kedua, negara hukum merupakan negara yang memiliki wewenang atau kekuasaan tertinggi, harus berkaitan dengan berbagai macam peraturan, yaitu undang-undang. Undang-undang terbagi menjadi 3 prinsip utama dalam negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, kesetaraan dihadapi hukum. Yang ketiga, pengakuan hukum sesuai dengan hukumnya yang berlaku. Nah, slide berikutnya, negara hukum juga mempunyai ciri-ciri, antara lain ada 3. Yang pertama, jaminan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, legalitas. Negara hukum Indonesia terdapat beberapa pengakuan, antara lain prinsip supremasi hukum dan konstitusi, prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan, adanya jaminan hak asasi manusia, dan adanya prinsip peradilan. Kembali lagi ke slide yang pertama, negara hukum. Saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Apa sih pengertiannya negara hukum itu? Negara hukum merupakan negara yang memiliki wewenang atau kekuasaan tertinggi, harus berkaitan dengan berbagai macam peraturan, yaitu undang-undang negara yang memiliki fondasi dasar supaya tercapainya kesejahteraan masyarakat dan tercapainya keadilan seluruh masyarakat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan lagi. Sebentar. Jadi penjelasannya mengenai hal di atas seperti poin-poin yang ada di PPT tadi. Hal konsep negara hukum harus mengikuti hukum yang telah diciptakan dan berlaku, karena negara nantinya akan bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan negara yang akan terlihat unik jika dapat melaksanakan hukum dengan baik. Oleh karena itu, negara yang menganut hukum, supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum sesuai dengan hukum yang ada. Selain itu, negara hukum dan penegakan hukum
hukum sesuai dengan yang ada. Selain itu, negara hukum memiliki kemampuan untuk melindungi hak asasi manusia, kekuasaan, kehakiman, dan legalitas. Dengan demikian, negara hukum menjadikan hukum sebagai pengatur, pengawas kehidupan bernegara dan tujuan menegakkan keadilan, ketertiban, keamanan, dan kepastian. Seperti itu penjelasan dari slide yang saya jelaskan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Bisa saya kembalikan ke slide selanjutnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam negara, suatu negara, sehingga aturan dasar konstitusi memiliki posisi yang lebih tinggi daripada aturan lainnya. Konstitusi itu hukum yang tertinggi. Konstitusi memiliki makna yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari konstitusi. Jadi, Undang-Undang Dasar itu juga termasuk konstitusi. Sementara konstitusi sebagai hukum dasar mencakup aspek yuridis, sosial, dan politis. Konstitusi hukum dasar luas meliputi hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diucapkan secara tertulis. Konstitusi suatu negara itu berisi aturan-peraturan tentang hal-hal penting, khususnya hal penting di Indonesia. Yang menjadikannya hukum dasar, khususnya konstitusi, mengatur badan pemerintahan dan juga memberikan otoritas. Konstitusi itu biasanya menetapkan badan legislatif, lembaga eksekutif, dan yudikatif. Dan bagaimana kekuasaan digunakan, konstitusi adalah hukum tertinggi dalam hukum negara yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa demikian undang-undang yang dibuat harus sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, mengenai penjelasan tersebut, hal terpenting yang harus dilakukan yaitu berhubungan baik antara pemerintah dan masyarakat agar dapat tercapainya keadilan secara meluas. Karena jika negara ini tidak adil, maka akan banyak penyimpangan, banyak rakyat miskin semakin miskin, banyak rakyat yang kaya semakin kaya. Jadi, agar tercapainya negara secara meluas dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, yaitu diperlukannya konstitusi. Kalau tidak ada konstitusi, negara ini tidak tahu bagaimana. Hukum yang adil sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kapanpun dan dimanapun. Maka dari itu, peran kita juga sangat penting. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan dan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan ataupun keinginan dari sekelompok orang tertentu. Pada dasarnya,
Ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila satu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi, dengan perkataan lain, amandemen tersebut. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 45 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan UUD 45 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan pada sidang umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 45 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah, negara, dan pembagian pemerintah daerah. Penyempurnaan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambahkan ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang negara, penghapusan dewan, pertimbangan agung, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. 4 tahap perubahan UUD 45 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 45. Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa konstitusi berperan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Jika negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri.
sebagai kelembagaan negara, lembaga tertinggi negara, dan hanya sebagai lembaga negara seperti juga DPR dan lembaga yang lain pun telah mengalami perubahan perihal kedaulatan. Disebutkan bahwa kedaulatan berbeda di tangan rakyat dan negara, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, hingga tampaklah bahwa MPR tidak lagi menjadi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan penjelasan dari teman-teman. Negara adalah alat yang dibuat oleh masyarakat bangsa. Mereka diberi otoritas untuk mengatur hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat, serta mengarahkan masyarakat secara kolektif untuk mencapai tujuan umum masyarakat. Dalam hal ini, suatu negara dapat menetapkan bahwa suatu aliran politik atau kepercayaan dilarang tumbuh dan menyebar karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Jadi, suatu negara harus melakukan beberapa hal untuk mencapai tujuan bersama, seperti menjaga ketertiban dan keamanan, berusaha untuk kesejahteraan dan kemakmuran warga negara, melindungi mereka dari ancaman luar, serta untuk menerapkan sistem peradilan untuk menegakkan suatu keadilan dalam masyarakat tersebut atau dalam suatu negara. Konstitusi adalah titik awal suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan bernegara. Maka dari itu, konstitusi memiliki peran penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi negara membahas tentang bagaimana kekuasaan dibagi, tentang hubungan antar lembaga negara, dan juga hubungan antar warga negara. Selanjutnya yaitu sifat dari pemerintahan. Konstitusi memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua yaitu melepaskan kontrol kekuasaan penguasa itu sendiri. Yang ketiga yaitu memberi suatu kekuasaan atau memberi mereka batasan tentang bagaimana mereka dapat menggunakan kekuasaan mereka. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi konstitusi negara. Yang pertama, sebagai penentu atau pembatasan kekuasaan negara. Yang kedua yaitu pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga yaitu pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dan warga negara. Yang keempat yaitu pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara, seperti penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau dalam demokrasi rakyat kepada organ negara. Yang kelima yaitu fungsi simbolik sebagai sarana pemerataan, sebagai referensi identitas dan keagungan kebangsaan, dan sebagai pusat upacara dan sebagai cara untuk mengontrol masyarakat, baik dalam arti sempit yaitu di bidang politik dan dalam arti luas yaitu di bidang sosial ekonomi. Yang terakhir yaitu fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Selanjutnya yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Negara Republik Indonesia dan paham kedaulatan rakyat ini harus berlandaskan kepada hukum.
merujuk pada teori kedaulatan hukum yang mengatakan bahwa kekuasaan tinggi di negara adalah hukum. Maka dari itu, sebuah warga negara dan aparat negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya dalam hal ini baik pemerintah maupun masyarakat memperoleh kekuasaan dari hukum, maka mereka wajib untuk tunduk terhadap hukum. Tetapi walaupun begitu, hukum itu sendiri dapat ditafsirkan secara sepihak oleh golongan yang berkuasa. Sehingga hukum perlu ditegakkan dengan mengikuti norma-norma yang benar-benar menjamin proses demokratisasi untuk mewujudkan suatu negara hukum yang berkeadilan. Baik, perlu diketahui bahwa konsep negara hukum, yaitu negara hukum, diharapkan dapat menyebabkan keamanan dan ketertiban dalam suatu negara. Karena jika di Indonesia merupakan negara hukum, maka di Indonesia juga terdapat institusi penegakan hukum yang dibentuk oleh suatu negara itu sendiri, yaitu berupa kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Yaitu fungsi dari lembaga-lembaga ini yaitu untuk menangani individu atau sekelompok orang yang menentang atau tidak mengikuti aturan hukum yang telah dibuat oleh negara, atau juga bisa dikatakan orang yang menentang kedaulatan hukum. Baik, jadi kesimpulannya, negara Indonesia merupakan negara yang disebut sebagai negara hukum dan negara konstitusional, karena Indonesia memiliki hukum dasar yang mengatur sebuah tatanan yang dihasilkan dari tindakan pemerintah dan masyarakatnya. Serta posisi ini juga sangat penting untuk pembentukan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di masa depan, yang dimana tujuannya yaitu untuk mendukung upaya dalam meningkatkan kehidupan bangsa dan negara yang meliputi demokrasi, keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan juga keadilan dalam negara Indonesia. Jadi, dari beberapa materi yang bisa kami sampaikan, ada beberapa poin-poin yang perlu teman-teman ingat, yaitu tentang Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya yaitu dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi tentang negara dan konstitusi serta Indonesia sebagai negara hukum. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan untuk teman-teman mengenai materi yang telah kami jelaskan. Serta tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam video ini terdapat banyak salah kata. Saya Adinda Rizkiatu Sabrina
Muhammad Naufal Mitwa, dan Adelia Restu Yulianto mengucapkan terima kasih dan banyak-banyak ucapan maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.